Shalom, saya Esther Nduru dari program studi Magister Pendidikan Agama Kristen TT Ekumene Jakarta. Hari ini saya akan berbicara tentang membingkai kemajemukan melalui pendidikan agama Kristen di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk. Indonesia terdiri dari banyak suku, terdiri dari 6 agama yang diakui di Indonesia, lain lagi agama yang atau kepercayaan yang tidak diakui di Indonesia, tetapi masih eksis di Indonesia. Sehingga perbedaan ini atau kemajemukan ini seringkali menjadi pemicu terjadinya perpecahan antara satu dengan yang lain. Mengapa terjadi perpecahan? Karena adanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat antara satu suku dengan yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Indonesia belum berhasil untuk menumbuhkan rasa peduli antara satu dengan yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga fakta ini mendorong pendidikan agama Kristen mengambil bagian untuk melaksanakan peranannya dalam mempersatukan kemajemukan yang ada. Sehingga video saya hari ini bertujuan bagaimana untuk menyatukan kemajemukan yang ada di Indonesia, keberagaman yang ada di Indonesia, bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengambil bagian dalam pendidikan agama Kristen. Di tengah perbedaan Indonesia yang sangat besar ini, ada satu fakta yang tidak bisa kita hilangkan, bahwa masyarakat Indonesia jauh lebih menjunjung tinggi keberadaan adat istiadat atau tradisi yang sudah diturunkan oleh nenek moyang masing-masing setiap suku kepada generasi berikutnya, dibandingkan taat kepada perintah agama atau perintah Tuhan. Sehingga adat istiadat atau kepercayaan suku menjadi sesuatu yang menjadi pegangan yang sangat erat dipegang oleh setiap orang. Sehingga mereka sangat sulit untuk diubah pola pikirnya. Sehingga dalam hal ini pendidikan agama Kristen perlu mengambil strategi yang tepat supaya dapat mengembangkan pendidikan agama Kristen pada setiap budaya secara kontekstual. Meskipun saat ini kita sudah berada di era teknologi yang sangat canggih, seharusnya hal ini memberikan kesempatan kepada pendidikan agama Kristen untuk menyebarkan nilai-nilai Kristiani lebih giat lagi sebagai pedoman hidup bagi banyak orang. Kita tidak memaksa orang lain untuk menjadi agama Kristen, tetapi kita perlu menunjukkan nilai-nilai kekristenan bagi banyak orang, sehingga hidup kita menjadi garam dan terang di manapun kita berada. Selain itu, pendidikan agama Kristen sedang menghadapi era disrupsi digital. Hal ini menuntut pendidik untuk terampil dalam menggunakan digital dalam menyampaikan pengajarannya. Salah satu prinsip yang membedakan pendidikan agama Kristen dengan pendidikan yang lainnya adalah dasar dari pendidikan itu sendiri. Kalau pendidikan formal lainnya didasarkan kepada teori atau didasarkan daripada pendapat para ahli, sedangkan pendidikan agama Kristen didasarkan dari firman Tuhan atau dari kitab suci. Selain didasarkan pada kitab suci, pendidikan agama Kristen juga didasarkan kepada prinsip hidupnya Yesus Kristus. Sehingga yang menjadi inti pelajaran dari pendidikan agama Kristen adalah isi Alkitab yang digali oleh para pendidik, kemudian juga teladan hidup Yesus yang diteladani oleh para pendidik yang ditransformasikan kepada peserta didik. Sehingga pendidikan agama Kristen bukan hanya tentang teori saja, tetapi tentang teladan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Proses pendidikan agama Kristen juga tidak mudah, karena dimulai dari anak-anak hingga mereka tua. Jadi pendidikan agama Kristen itu dipelajari bukan hanya di sekolah saja, tetapi seumur hidup dimanapun dan kapanpun. Di era teknologi saat ini seharusnya bagi kita setiap orang yang percaya memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, memudahkan kita untuk menggali kebenaran firman Tuhan secara benar dari orang yang tepat, dan juga kita mampu untuk mengakses tentang informasi-informasi yang ada di Alkitab secara pribadi.
tanpa kita harus mendengarkan dari para pendeta, dari para guru agama Kristen, atau dari para pakar-pakar pendidikan agama Kristen. Tetapi kita sendiri juga bisa mencari tahu lebih lanjut, kita juga bisa mencari tahu lebih detailnya seperti apa. Karena teknologi saat ini memudahkan kita untuk menggali informasi. Tetapi dalam hal ini, meskipun kita sangat dimudahkan untuk mendapatkan banyak informasi, kita perlu memfilter informasi seperti apa yang harus kita ambil. Karena tidak semua informasi yang ada di media sosial atau informasi yang ada di internet itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita perlu filter untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hal ini, pendidikan agama Kristen mau kita integrasikan dengan kemajemukan. Maka tujuan dari pendidikan agama Kristen sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa membawa orang-orang percaya untuk menampilkan hidup seperti yang dihidupi oleh Yesus. Mereka lakukan dalam kehidupan setiap hari. Mereka tunjukkan kepada semua orang yang ada di sekitar mereka, sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka merasa diberkati, dan orang-orang yang di sekitarnya melihat bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu memiliki kehidupan yang berbeda, dan mereka menjadi teladan yang baik di lingkungan masyarakat. Karena kita juga bisa belajar dari kehidupan Yesus, di mana Yesus tetap menghormati budaya di mana dia dilahirkan. Tetapi Yesus juga mampu dan berani untuk menembus batas suku, agama, dan budaya. Berikut ada beberapa peran pendidikan agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Yang pertama, peran edukatif. Tugas utama pendidik adalah memberikan pengajaran dan pendidikan yang memadai kepada peserta didiknya. Oleh sebab itu, peranan edukatif ini menjadi sangat penting dan sangat strategis dalam melahirkan sumber daya manusia yang memiliki moral dan etika serta akhlak yang baik. Kurikulum dan silabus pendidikan agama Kristen diharapkan terintegrasi kepada kehidupan yang menjadi sesama dalam kemajemukan. Yang kedua adalah peran sosial. Pendidikan agama Kristen memiliki peran dan kesempatan untuk memberikan contoh bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersama dengan orang yang berbeda dengan kita. Pengajaran pendidikan agama Kristen harus berfokus bagaimana cara kita untuk mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Pengajaran pendidikan agama Kristen harus berfokus kepada bagaimana cara untuk mengasihi sesama, cara menghormati sesama, cara untuk menerima perbedaan-perbedaan dengan orang yang ada di sekitar kita. Serta kita juga bisa saling tolong-menolong tanpa harus melihat latar belakang antara satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah peran spiritual. Peran spiritual tidak ada dalam pendidikan sekuler. Inilah yang menjadi pembeda utama pendidikan agama Kristen dengan pendidikan formal sekuler lainnya. Konteks pendidikan agama Kristen menuntun para peserta didik dan juga pendidik bagaimana cara menjalani kehidupan ini, memahami secara jelas konsekuensi kehidupan terkait ketaatan seseorang dengan janji, dan juga kematian kekal terkait kejahatan dan pelanggaran. Peran spiritual ini bertujuan untuk menjaga kemurnian iman melalui pengenalan yang benar akan Allah. Serta pendidik diharapkan untuk membentuk dan membangun generasi yang takut akan Allah. Ciri-ciri pendidikan agama Kristen dalam masyarakat yang majemuk antara lain. Yang pertama, bersifat partisipasi, terbuka terhadap perubahan, berkesinambungan, terarah, terencana, dan berorientasi pada manusia. Sehingga melalui pendidikan agama Kristen diharapkan manusia mengalami pembaharuan melalui tindakan dan pemahamannya. Tindakan kehidupan yang dewasa secara rohani bukanlah kehidupan yang bisa didapatkan dalam 1 hari atau 2 hari, tetapi harus melalui proses yang berkelanjutan secara terus-menerus, melibatkan pengajaran secara konsisten dan komprehensif, beribadah, berdoa, bersekutu, dan mempelajari firman Tuhan.
Dengan adanya pendidikan agama Kristen diharapkan dapat memajukan pemahaman orang Kristen tentang Allah dan mendorong mereka untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik pendidikan agama Kristen memiliki tempat yang sangat sentral di sini. Kita harus menjadi teladan yang pertama, khususnya untuk diberikan kepada peserta didik. Karena kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa pendidikan agama Kristen tidak sama dengan pendidikan sekuler lainnya, yang hanya berpacu kepada teori, tetapi pendidikan agama Kristen adalah tentang teladan hidup, bagaimana cara kita untuk mentransfer teladan kepada peserta didik kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang berbeda latar belakang dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita menjadi pendidik yang menjadi teladan terlebih dahulu, yang memperbaharui hidup setiap hari, yang mengupgrade diri setiap hari. Sekian dari saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.